Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Kamis 2 April tahun 2020, firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merendahkan diri, memohon pimpinan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, yang kami sembah dan puji di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu yang penuh kuasa. Karuniakan bagi kami Roh Kudus, agar ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika kami mengerti kehendak Tuhan, kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami menjadi kepujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami memohon. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul yang pertama, Salam, ayat yang pertama dan di ayat yang kedua, dan perikop yang kedua, ucapan syukur dan doa, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11, yang begini bunyi firman Tuhan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, di mana minggu ini kita telah memasuki minggu sengsara yang ke-6. Paulus mengawali suratnya dengan sebuah salam. Dan ini biasa digunakan dalam penulisan surat resmi Yunani. Ini terdapat dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua. Perikop kedua adalah
ucapan syukur dan doa. Ini dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Seperti dalam kebanyakan surat Paulus, pendahuluan diikuti dengan doa dan pengucapan syukur bagi jemaat yang menjadi tujuan suratnya ini. Paulus menulis surat ini kepada jemaat Filipi ketika ia sedang dalam penjara. Karena itu surat Filipi ini termasuk kelompok surat Paulus yang disebut surat-surat dari penjara. Meskipun Paulus menghadapi masa-masa sulit, namun ia tetap mengingatkan jemaat Filipi untuk tetap setia kepada berita Injil yang pertama kali diberitakan oleh Paulus kepada mereka. Juga Paulus berterima kasih kepada jemaat Filipi karena telah menolongnya dengan pemberian dan juga doa. Dalam hal ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Paulus adalah tokoh yang menjadi teladan. Walaupun di tengah-tengah penderitaan yang ia alami, masa-masa sulit di mana ia dalam penjara, tetapi ia tetap memberikan kekuatan kepada jemaat di Filipi agar mereka juga kelak atau kemungkinan menghadapi masa-masa sulit, mereka juga akan mampu sebagaimana Paulus mampu menghadapi itu. Dikatakan dalam firman Tuhan Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah yang memampukan Paulus karena ia mempunyai kekuatan, dan kekuatan itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi itu dari Allah. Oleh sebab itu Paulus mampu melewati penderitaan yang ia hadapi, dan ia mengharapkan kepada jemaat Filipi di dalam doanya. Disampaikan dalam nas kita ini pada ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi yang kita hadapi sekarang ini, yakni pandemi COVID-19, sehingga kita harus di rumah saja. Hal ini tentu tidak biasa bagi kebanyakan orang yang tentunya beraktivitasnya di luar. Namun dikatakan harus di rumah saja. Ini adalah cara untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Sebagaimana firman Tuhan hari ini meminta kita untuk melimpah dalam kasih. Apa itu kasih? Rasul Paulus telah mendefinisikan kasih, dan itu terdapat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan,
tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menyatakan kasih di dalam kita menghadapi situasi yang kita alami pada saat sekarang ini. Dan kita merenung apa yang telah Tuhan Yesus alami di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ia merasakan juga penderitaan yang kita rasakan. Karena itu, Ia mau menanggung penderitaan kita, agar kita mengalami kehidupan yang kekal, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berarti. Bukan saja kelak, tetapi saat ini, hidup kita menjadi berarti di tengah-tengah situasi yang kita alami ini. Untuk itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seiring kita menyatakan kasih, seiring itu pula kita di dalam menjalani kehidupan kita juga memiliki pengertian sebagaimana dikehendaki oleh Paulus, supaya jemaat Filipi memiliki segala macam pengertian. Kita juga jemaat pada masa sekarang ini memiliki pengertian. Ketika kita memiliki pengertian, maka kehidupan yang kita jalani tidak akan pernah keliru dalam melakukan hal-hal di kehidupan kita. Juga dalam firman Tuhan ini disampaikan, kita tetap memelihara kesucian hidup, penuh kebenaran. Inilah yang menjadi kemuliaan dan kepujian bagi Allah. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan, menaikkan syukur karena kita telah mendengarkan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini bagi kami. Terima kasih, berkati kami yang telah menerima firman-Mu, juga berkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam pimpinan penyertaan Tuhan, agar kami menjalani kehidupan kami dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin.